Halo bosku, jumpa lagi dengan FT Channel Medan. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kita akan eksklusif bahas satu inverter grid tie merek Shuer. Nah, kita akan bahas di video ini. Yang pertama adalah apa saja bahan-bahan atau item-item yang terdapat di dalam box ini. Kemudian yang kedua adalah cara pemasangannya, bagaimana diagramnya dan cara kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan praktek langsung di akhir video untuk membuktikan cara pasangnya yang tadi kita jelaskan. Nah, kita tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja bahas yang pertama. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita bahas, tolong untuk penonton semuanya agar subscribe channel kita ini untuk mendukung kita lebih baik lagi dan semangat membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya seputar inverter dan dunia PLTS. Oke, terima kasih sudah subscribe dan kita lanjut. Bagian depannya itu ada logonya seperti ini, mereknya Shuer, kapasitas 1000 watt. Jadi untuk grid ini ada kapasitas 300, 600 dan 1000 watt untuk merek Shuer. Kita akan buka. Nah, untuk bagian dalamnya itu adalah seperti ini. Di dalamnya terdapat satu buah kabel power untuk outputnya yang akan digridkan atau dihubungkan atau disatukan dengan listrik PLN. Kemudian ada dudukan untuk inverternya kalau mau dibaut di tembok, jadi pakai ini. Kemudian itu ada unitnya sendiri. Iya, kita buka dulu. Ini dia, ada unitnya. Kemudian yang terakhir ada wattmeternya. Ini dia, ya. Kemudian ada buku-buku petunjuk, kita singkirin dulu. Nah, sesuatu yang saya suka dari inverter ini adalah ini bonusnya, yaitu wattmeternya. Jadi pastikan ketika Anda membeli inverter ini selalu ada remote ini atau wattmeter ini. Nah, wattmeter ini sangat berfungsi bagi bos-bosku semua yang sudah berpengalaman menggunakan inverter grid ya. Karena biasanya mereka membeli wattmeter eksternal atau tambahan seperti itu bosku. Tetapi kalau Shuer ini sudah dapat ini ya, plus kabelnya. Jadi ini nanti dihubungkan ke sini dan ujungnya ke inverternya seperti itu. Nanti kita akan bahas tampilannya di akhir video ini. Jadi tolong ditonton sampai habis. Nah, untuk tampilan depannya itu ada ditulis Gridty 1000 watt ya, merek Shuer. Kemudian belakangnya itu ada terminal seperti terminal aki, tetapi ini bukan untuk aki, ini untuk solar cell. Jadi solar cell langsung masuk ke sini. Dan di depannya ada tampilan tombol on off, ada output untuk AC, dan ada dua lampu indikator hijau dan merah. Nanti kita akan bahas di akhir video. Nah, ini dia barangnya seperti itu. Bobotnya kurang lebih sekitar 5 kg. Jadi cukup berat ya barangnya. Dan sudah dilengkapi juga untuk kipas pendinginnya, ada 2 buah nih bosku. Mantap. Oke, kita langsung saja bahas bagaimana fungsi inverter ini dan cara pemasangannya. Ikuti terus. Nah, ini adalah cara pasang yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini kita ada kelompokkan 3 bagian untuk mempermudah penjelasannya. Nah, yang pertama ini adalah saya mau jelaskan, ini adalah simulasi dari pemakaian yang ada di rumah. Jadi ini diagram load yang ada di rumah, ada stop kontak dan saya simbolkan ada beberapa lampu seperti itu. Nah, kemudian di rumah ada KW meter ya. Jadi dari KW meter umumnya kan masuk langsung ke rumah, instalasi rumah. Nah, kemudian di sini adalah Gridty yang tadi kita bahas yang pertama. Kemudian bagian sini adalah solar cell-nya. Nah, saya akan bahas mulai dari solar cell-nya dulu. Nah, untuk solar cell-nya, tegangan input dari solar cell yang masuk ke inverter itu diusahakan range-nya di antara 42 volt sampai 45 volt dalam keadaan terbuka atau tanpa beban. Jadi ketika kita sudah memasang solar cell,
kemudian kedua ujungnya itu harus kita ukur tegangannya dan pastikan di range yang saya sebutkan tadi. Kemudian dari solar cell ketika sudah pas VOC-nya atau tegangan open circuit, tegangan saat solar cell tidak digunakan, kemudian masuk ke fuse, kemudian masuk ke inverter. Nah, inverter yang kita bahas tadi, kemudian di inverter ini kita sambungkan wattmeternya sesuai portnya, ada portnya di situ, dan outputnya langsung diumumkan ke stop kontak yang ada listrik PLN-nya di rumah. Oke. Kemudian ilustrasinya bagaimana cara penghematannya. Jadi ini inverter khusus, tidak pakai aki, namanya on grid, tidak bisa membackup. Jadi kelemahannya itu adalah ketika PLN padam, maka listrik yang dihasilkan juga akan off. Walaupun solar cell-nya itu sangat bagus menghasilkan listrik, matahari sangat terik, tetapi inverter tidak mampu membackup ini. Nah, cara penghematannya itu adalah seperti ini. Ilustrasikan bahwa inverter ini belum saya pasang. Maka misalnya di sini total pemakaian beban di rumah ini adalah 500 watt. Oke, maka 500 watt ini akan diambil langsung dari kWh meter. Karena bebannya 500 watt, maka kWh meter juga mengeluarkan listrik 500 watt. Nah, ketika saya sudah pasang inverter griddy ke sini, kapasitas yang saya pasang misalnya 1000 WP, maka inverter ini pada saat kondisi baik cuaca dan solar cell-nya juga kualitas baik, dia mampu menghasilkan listrik 900 watt. Oke, listrik ini akan diekspor atau dimasukkan ke instalasi rumah. Nah, 900 watt ketika pemakaian di rumah itu 500 watt, maka akan surplus 400 watt. Jadi ini tidak lagi mengeluarkan listrik 500 watt ke bawah ke sini, tetapi dia malah mengekspor 400 watt ke meteran. Jadi yang terpakai ke sini itu 500 watt, sedangkan yang keluar dari meteran itu adalah 400 watt. Seperti itu cara pakainya, bosku. Jadi dia menghemat listrik. Sekaligus kalau ada energi yang tersisa dari listrik yang dihasilkan itu akan diekspor ke meteran. Nah, meteran di sini adalah meteran Exim. Nah, untuk mengganti meteran kita menjadi meteran Exim itu dilakukan XOP ke kantor PLN terdekat dengan kota Anda, seperti itu. Nah, kalau tidak ingin mengganti kWh Exim, diusahakan solar cell yang kita pasang ini tidak melebihi dari yang terbaca di rumah kita. Misalnya rumah kita itu bebannya rata-rata di siang hari itu hanya 500 watt. Berarti kita pasang solar cell-nya itu 500 WP. Seperti itu, 500 WP. Sehingga listrik yang dihasilkan itu murni hanya dipakai di rumah kita, tidak diekspor ke meteran. Karena apa? Tidak semua daerah support untuk meteran Exim ini, hanya di kota-kota besar saja. Contohnya Jakarta sudah support seperti itu, dan juga pengurusannya juga tidak gampang ya. Harus ada SOP dan lain sebagainya yang harus kita penuhi sebagai pengguna. Nah, berikutnya saya akan jelaskan langsung praktek bagaimana cara pemasangan dan melihat ini semua tadi apakah betul bisa mengurangi pemakaian. Ayo ikuti terus. Nah, ini adalah sesi terakhir dari video kita ini. Nah, di sini saya akan langsung tes, praktekkan bagaimana cara pemasangannya dan betulkah bisa mengurangi pemakaian listrik. Nah, di sini sudah saya siapkan alat peraganya di bawah ini, bos. Iya. Nah, awalnya saya akan pasang dari step solar cell-nya. Situ saya pasang solar panel 200 WP mono, satu keping. Langsung saya alirkan pakai kabel ini. Dan langsung saya hubungkan ke bagian input DC dari inverternya. Kemudian outputnya itu saya langsung sambungkan dengan kabel yang sudah disediakan. Itu saya masukkan ke colokan ini. Dan tombol inverter ini saya pastikan masih di posisi off. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah simulasi dari kWh meter saya buat nih, bos. Supaya apa? Kita bisa lihat nanti berapa arus yang dipakai sesaat dan sesudah
menyalakan inverter grid ini seperti itu. Nah, untuk loadnya saya menggunakan satu buah setrikaan. Jadi setrika ini saya simulasikan sebagai load ya, load yang ada di rumah kita karena ini cukup besar wattnya, jadi bisa langsung kelihatan di sini seperti itu. Oke, kita tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja saya demokan. Nah, step awalnya ini inverter masih di posisi off, tetapi solar panel sudah masuk ya. Kemudian di sini saya nyalakan loadnya. Ini saya nyalakan load untuk menyalakan bos. Saya nyalakan dan kita bisa lihat sini listrik yang dipakai oleh setrikaan ini sebesar 350 watt. Kisaran segitu ya. Nah, kemudian saya akan nyalakan inverter grid-nya. Ini saya nyalakan. Oke. Nah, kita nyalakan sambil menunggu loadnya keluar. Nah, di sini ukurannya udah keluar 0,5 ampere. Kemudian daya yang dihasilkan dari solar panel itu sebesar 120 watt. Ya. Dan kita lihat di sini hasilnya menjadi 230 watt. Jadi ada pengurangan sebesar, kalau yang tadi dia 350 watt dikurang 230 watt. Jadi pengurangan sekitar 120 watt sesuai dengan yang ada di sini tadi ya. Seperti itu, bos. Nah, oke. Jadi watt yang dihasilkan oleh inverter ini juga terbaca di wattmeter ini. Kemudian juga terbaca total energinya kWh. Kemudian jam operasinya sudah berapa jam bekerja, menyala seperti itu. Dan kemudian tegangan akinya juga terbaca. Maksudnya tegangan outputnya terbaca. Dan ini ada arusnya 0,5 ampere. Ini AC. Dan ini watt yang dihasilkan. Jadi ini 126 watt itu adalah listrik yang dihasilkan dari 200 WP solar cell yang kita pasang tadi, seperti itu. Nah, itu akan diinduksikan atau digridkan ke output dari kW meter. Jadi dia akan mengurangi. Jadi misalnya ini seperti ini. Ini listriknya tadi terpakai 350 watt. Kemudian kalau dia inverter ini tidak kita nyalakan, maka dari PLN akan mensuplai langsung 350 wattnya untuk ini. Nah, kemudian ketika kita sudah pasang ini dengan total watt tadi 200 WP, dia mampu menghasilkan listrik sampai tadi 130 watt ya, tergantung kondisi cuaca sih. Kalau dia trik normal dia bisa lebih dari situ. Nah, listrik yang dihasilkan tadi itu tergantung dari berapa jumlah solar panel yang kita pasang dan seberapa terik cahaya matahari untuk bisa dikonversikan menjadi energi listrik oleh solar panel, seperti itu. Jadi misalnya semakin banyak solar cell-nya, maka semakin banyak juga listrik yang dihasilkan oleh inverter ini, seperti itu ya. Oke, sampai di sini saya akhiri video kita ini. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian yang bingung menggunakan PLTS yang biasanya biayanya mahal. Tapi dengan adanya inverter sistem grid tie ini, inverter yang kita pasang itu jauh lebih murah karena tidak menggunakan aki nih, bos. Sampai di sini, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.